Dia suka banget melakukan hubungan tanpa alat kontrasepsi. Mereka udah punya anak, sedangkan Tyler masih punya baju-baju konyol. Karena sebenarnya Tyler belum siap menikah. Album klarifikasi lah, nah. Ini album paling jujur yang pernah dirilis oleh Tyler, the Creator. Setiap kali denger, album ini selalu memberikan experience dan pengalaman yang jauh-jauh selalu berbeda. Dan menurut gua, album ini selalu tumbuh di benak pendengarnya. Pertama kali denger, lo ngerasa album ini ya enak aja. 2 kali, kok makin enak. 3 kali, lo makin mendalami dan makin mengerti apa yang ingin disampaikan oleh seorang Tyler, the Creator di dalam album ini. Semakin dalam lo dengerin album ini, semakin juga banyak konteks yang diberikan oleh Tyler, the Creator. Semakin lo tahu konteks dan isi dari album ini, lo bakal semakin suka sama album ini. Lo bakal lebih tahu tentang maksud, tujuan, dan apa yang berusaha disampaikan oleh Tyler, the Creator di Chromacopia. Album ini juga berhasil mendapat pendapatan yang super duper luar biasa, $300,000 in a week, dan album ini dirilis di hari Senin. Ini merupakan sebuah rekor untuk rap. Album ini yang pastinya juga jadi salah satu album yang paling bergengsi di tahun 2024, dan gue nggak bisa ngebayangin Grammy tahun depan tuh bakal kayak gimana. Persaingannya tuh bakal super duper ketat banget, dan gue bakal membedah storytelling yang ada di dalam album Tyler, the Creator, Chromacopia. Udah lama banget gue terakhir bahas intrinsik yang ada di dalam sebuah karya seni itu. Terakhir Kendrick Lamar apa kalau nggak salah. Dan hari ini akhirnya gue balik lagi buat bahas sebuah unsur intrinsik yang ada di karya seni. Jujur gue lumayan suka sama komen-komen yang ada di dalam video gue yang terakhir, karena menurut gue ini kayak community yang gue pengen banget punya. Banyak orang memberikan opini tentang album Chromacopia, dan banyak juga orang yang memberikan bahkan storytelling. Kemarin shout out storytelling dan penjelasan album Chromacopia yang menurut gue anjing, lu pada gila-gila banget. Gue nggak expect sih bakal datang orang-orang kayak gini dalam channel ini. Dan jujur, kalau misalkan pengalaman gue pribadi, bener, album ini semakin didengar semakin enak, semakin didengar semakin ngerti juga konteks yang pengen banget diberikan oleh seorang Tyler, the Creator, di dalam album ini, dan bikin gue makin jatuh cinta sama album ini. Jujur, bener kata Tyler, the Creator, kita nggak bisa bergantung pada orang lain untuk mendengarkan album yang super duper masterpiece ini, karena menurut gue ini album benar-benar luar biasa banget. Maknanya dalam banget, artinya dalam banget, dan setiap lagunya tuh benar-benar detail banget, mulai dari lirik sampai instrumentalnya tuh benar-benar super duper genius. Salah satu karakteristik di dalam album ini adalah suara ibunya Tyler, the Creator, dan juga suara Daniel Caesar. Perpaduan yang sangat-sangat super duper mantap, dan tone langsung di set di lagu pertama, yaitu Sang Chroma. Diawali dengan nasihat ibunya Tyler, the Creator. You are the light. It's not on you, it's in you. Dan menurut gua, nasihat pertama dari ibu Tyler, the Creator ini kayak memberikan semangat untuk Tyler, the Creator buat tidak menghentikan langkahnya, untuk tidak menghentikan cahayanya. Don't you ever in your motherfucking life dim your light for nobody. That's why Sang Chroma diawali dengan step paskibra, gua nyebutnya. Memberikan suasana kalau misalkan orang-orang ini tuh dan Tyler, the Creator lagi bersiap-siap untuk memberikan sesuatu yang terbaik di album ini. Karena nasihat ini, Tyler siap buat melawan segalanya. Dan Tyler tahu bahwa dia ini adalah salah satu anak yang paling berbeda, yang paling unik, yang paling luar biasa. Karena ibunya sendiri yang bilang, dan ibunya bilang bahwa Tyler harus punya jalannya dia sendiri. Sedikit menceritakan sayangnya dia ke ibunya juga. Tyler nggak bakal dapetin hal kayak sebesar ini kalau misalkan nggak ada ibunya. Dan dia yakin dia bakal memulai album ini dengan cahaya dan api besar. Can you feel the light? Can you feel that fire? Kalau misalkan Sang Chroma itu tentang kepercayaan diri Tyler, tentang perbedaannya Tyler, rata-rata menjadi bukti konkret bahwa Tyler memang menjadi suatu orang yang bener-bener super duper berbeda dan punya semangat yang bener-bener gede. She ain't never met no one who talk like that. And if you hang up on a nigga, bitch, I call right back. Yeah. Dengan nasihat ibunya di awal, dia bisa mendapatkan banyak banget hal yang dia mau, mulai dari rumah yang gede. So damn big, I need a diaper and a sippy cup. Dan Tyler bisa menjadi seseorang yang super duper berbeda daripada banyak orang lainnya. Dia juga berhasil dapat banyak banget uang.
dan dia menjadi seorang yang paling besar di Los Angeles di bawahnya Kendrick Lamar. Biggest out the city after Kenny, that's a fact now. Tapi setelah fame besar yang dia punya, banyaknya achievement dan juga banyaknya hal yang berhasil didapetin di dalam seluruh karirnya dia, ada bayangan yang tersisa dari kebahagiaan Tyler selama ini, yaitu paranoid yang dia rasakan. Dia merasa dilihatin oleh banyak orang, dia sering merasa nggak nyaman, bahkan dia merasa nggak nyaman sama kehidupannya sendiri, bahkan fansnya sendiri. Dan interaksi Tyler dengan ibunya di lagu ini diawasi oleh banyak banget orang, bahkan merasa paranoid pas fansnya tuh lagi berada di sekitar dia. Dari fame ini pun menurut gue masalah muncul, karena sebenarnya Tyler belum siap menikah. Whatever you do, don't ever tell no bitch you love her. Nyokap Tyler berharap Tyler bisa mencintai seseorang yang benar-benar sungguh-sungguh banget. Mungkin Tyler udah beberapa kali kenalin cewek ke ibunya, cuman belum ada yang benar-benar diseriusin sama seorang Tyler, the Creator. Nyokapnya tuh sampai berharap Tyler bisa menikah dan bisa menjalin hubungan yang benar-benar serius sama orang lain. Tyler belum siap akan semua yang akan dia hadapi ini. I love this good, oh, I hit the gold mine. I'm thinking new crib, I'm thinking 2 kids. Tyler merasa dia tuh nggak bisa fokus sama satu orang. Until I get infatuated with a new bitch. Dia selalu mencintai orang lain dengan terus-terusan. Karena ini, Tyler jadi lebih nggak siap buat menjalani hubungan yang jauh lebih serius. Dia suka sama cewek, dia merasa ada yang berbeda, dia pengen punya anak sama cewek ini, tapi at the end of the day, dia justru pengen sama orang lain. Just how long is forever. Dan selamanya untuk sebuah pernikahan itu adalah sesuatu yang terlalu lama buat seorang Tyler, the Creator. Hey Jane, we got the news and I ain't know what to do. I didn't panic, I was comforting you. Nyokap Tyler selalu ngingetin Tyler buat menggunakan alat kontrasepsi. Always, always, always wear a condom. Akhirnya ada kabar bahwa Tyler hamil anak orang, namanya Jane. Awalnya Tyler emang merasa cocok banget sama cewek ini, merasa mendapatkan kecocokan di banyak hal. Hey Jane, your hair long and your legs long, and we could both relate to the fact that our dad's gone. Merasa cocok di banyak hal, sama-sama nggak punya bapak, Tyler udah suka banget. Tapi pada akhirnya, Tyler, the Creator juga kecewa sama diri dia sendiri. Di akhir, justru Tyler merasakan suatu hal yang berbeda. Dia merasa nggak cocok dan nggak bisa match sama si Jane ini. We ain't make it to love yet. Took a shortcut to forever, I'm upset. Dan di verse 2, ini ada POV-nya si Jane menurut gua. Hey T, we got the news and I forgot how to breathe. Jane merasa kecewa, Jane merasa sedih, dan Jane takut kasih tahu orang-orang tentang apa yang dia rasakan, yaitu dia kehamilannya dia. Hey T, how would you feel if we kept it a secret? Ya, dia terus juga bilang dia nggak mau ngelakuin hal yang sama kayak waktu dia di umur 24 dan kemungkinan besar itu adalah aborsi. I was 24 when... Look, I don't wanna go through that experience again. Dan dia berusaha meyakini Tyler juga kalau misalkan dia itu nggak kenapa-napa dan dia bisa menghadapi ini semua sendirian. But I don't need to stress, I could do this alone. My mom did it, your mom did it, this ain't a pride thing. Tyler udah kesel banget sama benda ini, tapi di waktu yang bersamaan dia juga cinta mati banget sama orang ini. You knew how come go round and round. You knew blow out go round and round. Pengen dibunuh tapi nggak bisa karena tumbuh terus. Bentuknya juga dia nggak suka karena sebenarnya dia kesel banget sama rambutnya dia sendiri. Sebenarnya bukan kesel sih, love-hate relationship, karena dia merasa bahwa rambutnya ini adalah rambut African American people. How we used to pick you, cause you was a simple berries and oils, your nature was so simple. But Dan dia berusaha embracing ini. Dia kesel, tapi dia merasa rambutnya ini tuh simbol untuk banyak banget hal. Yang tebel, tumbuh terus, keriting. Dia juga sadar bahwa rambutnya ini tuh mahkotanya dia. on my crown without the grease really fine. Dan di outro, Childish Gambino juga bilang, rambut ini harus jadi sesuatu yang benar-benar disayang banget. Sayang dan cinta sama dirinya sendiri, dan juga rambutnya ini yang harus di-embrace. Judge Judy itu sebenarnya literal ada Judge Judy, dan itu beneran ada Hakim Judy gitu. Dan menurut gue ini kayak lucu-lucuan Tyler, the Creator aja. Dia kayak memberikan nama samaran untuk seseorang, ya, Judge Judy gitu. Jadi kayak lucu aja kalau misalkan lo ngerti konteks Judge Judy itu siapa, dan lo mendengarkan lagu ini jadi bener-bener membawa sebuah experience yang sangat berbeda lah untuk dengerin lagu Judge Judy ini. Her breasts were near her chest and she had curls that hit her face. Tapi Judge Judy ini adalah cewek yang Tyler bener-bener suka sebenarnya kalau misalkan diinterpretasikan di dalam album ini. Mereka pagi ketemu, main seharian, terus akhirnya at the end of the day mereka main di rumah. End up at my home, we dance around and make some sweets. Dan lirik lagu ini menurut gue emang super duper cabul banget sih. Tapi di akhir
Judy mengirim surat ke Tyler bahwa dia meninggal karena cancer. Thank you for the moments I could grab before I left. I hope you live your life your truest self with no regrets. Dan di akhir lagu, Tyler memberikan terima kasihnya kepada Judy tentang apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Kebahagiaan, main, senang-senang. Poppin' that shit, get your hit quick fast. Tyler, Glorilla, Sexy Red, dan Lil Wayne. Tiga-tiganya menunjukkan bahwa mereka akan menjadi seseorang yang sticky atau lengket. Mereka di sini semuanya berdiri untuk menunjukkan siapa mereka sebetulnya. Mereka jujur dan mereka siap untuk segalanya dan membuat sekitaran mereka itu lengket atau sticky. Tiga-tiganya menunjukkan nih kalau misalkan tiga-tiganya itu pribadi yang kuat, nggak mudah disenggol sama banyak orang, dan selalu jadi orang yang jujur. Tiga-tiganya punya suara yang berat, tiga-tiganya unjuk gigi apa yang mereka bisa lakukan dan kehebatan yang mereka tahu seperti apa. Saat mereka menjadi seseorang dan karakter yang sesungguhnya, seluruh dunia akan menjadi gawat dan perang akan terjadi. Big guns, what you got, huh? Take Your Mask Off menjadi salah satu lagu yang paling unik menurut gua karena ini bisa diinterpretasikan banyak hal dan gue lebih memilih untuk menginterpretasikan Tyler menyindir banyak banget orang yang ada di sekitar dia dan komunitasnya dia. Kenapa? Di verse 1, 2, 3, 4 setiap orang tuh punya backgroundnya yang berbeda masing-masing. Contoh, di verse 1 dia menyindir orang yang punya hubungan dengan gangster padahal itu menurut dia nggak ada. Gang this and you gang that. Don't let them know that you regret how you became that. Fungsi dan kegunaannya sama sekali kecuali mencari validasi dari orang-orang yang nggak benar. Padahal masih banyak orang-orang yang punya keluarga yang baik. A good kid, fine home, mom and dad in the pic. A little middle class money every Christmas legit. Yang sebenarnya bisa cari validasi di tempat yang jauh lebih baik, tapi kenapa mereka justru memilih untuk join gangster untuk mendapatkan validasi di orang-orang yang nggak bener ini. Dan menurut gue di lagu ini Tyler pakai you. You itu kan berarti dia orang kedua. Jadi menurut gue ini lebih ke menyindir seseorang daripada ngomongin Tyler dirinya sendiri. Karena kalau misalkan Tyler seorang gangster, setahu gue tuh Tyler orang anak baik anjir dari SMA. Karena dia dari SMA tuh udah pengen masuk band sekolah. Dari SMA tuh juga kan dia nyokapnya sendiri. Jadi emang udah kelihatan dia anak baik banget dari dulu. Bahkan sampai sekarang juga dia kan nggak minum alkohol, nggak narkoba, nggak ini, nggak itu. Jadi menurut gue dia ya music nerd dan menyindir banyak orang aja. Dan verse 2 adalah dia menyindir orang-orang penipu yang sebenarnya nggak bisa menerima bahwa dirinya mereka sendiri itu gay. Gotta hide how you live, what you really enjoy. So got a wife, got a kid, but you be fucking them boys. Dan orang-orang gay ini tuh masih tetap punya anak dan punya keluarga. Padahal aslinya tuh mereka bohong. Ini di real life gue kadang juga nemu nih, brengsek orang-orang kayak gini. Dan di verse 3, Tyler menyindir orang-orang yang suka menipu atas hidupnya mereka sendiri. You would start all over if we keeping it real. Current life is full, but you ain't feeling fulfilled. Padahal kalau misalkan mereka keep it real, mereka bakal mendapatkan dan menemukan sesuatu hal yang jauh lebih baik daripada apa yang sudah mereka dapatkan sekarang. Dan di verse 4, ini akan resisten sama nyokapnya dia, dan menurut gua ini baru menunjukkan Tyler the Creator Tyler the Creator. Karena di umur 19, Tyler ngaku dia udah pernah paranoid. Dan di umur 18, album pertama dia tuh meledak gitu, dan udah dikenal sama banyak orang. Paranoid since 19, nervous system shook. Dan dia merasa bahwa karena dulu dia nggak keep it real dan berusaha menjadi orang lain, Your beats ain't placing, them songs ain't slapping, your raps ain't ranking. beatnya dia jelek, liriknya jelek, stage presence-nya juga nggak ada yang berani lihat karena ya jelek gitu. Your stage presence don't even be in a conversation, go home. Tapi Tyler merasa bahwa ketika seseorang berhasil face the reality, semuanya bakal jadi jauh lebih baik-baik aja. Ini cukup nampar gua anjir, sumpah. Permasalahan baru muncul karena nyokapnya Tyler pengen banget punya cucu minimal 1. Nigga, I'm getting old and I need a grandchild, please. Seiring bertambahnya umur, Tyler the Creator justru semakin stres gitu loh. Karena nyokapnya selalu memberikan pressure buat Tyler the Creator buat punya cucu gitu. Dan Tyler juga membandingkan hidup orang lain dengan hidupnya dia karena orang-orang tuh udah foto sama keluarga, orang-orang udah fotoin anaknya, dan Tyler merasa bahwa mereka tuh lucu banget gitu loh. They sharing pictures of these moments, shit is really cute, and all I got is photos of my Rory and some silly suits. Mereka udah punya anak, sedangkan Tyler masih punya baju-baju konyol. Mereka foto bareng keluarga, tapi Tyler punya love rally-nya dia. Dia merasa ada yang salah dengan waktu, dan dia berharap semua orang nggak mengikuti waktunya Tyler the Creator, karena super berbeda banget. Tyler kayak berada di waktu dan timeline yang berbeda di antara teman-teman dia dan yang lain.
I Thought I Was Dead ini snake dissing banyak banget orang, dan udah beberapa tahun ke belakang Tyler the Creator nggak rilis apa-apa, dan musuh-musuhnya dia menganggap bahwa dia tuh udah nggak ada suaranya dan udah mati lah gitu. Tapi di sini dia muncul lagi, dia menyenggol banyak orang lagi kayak Slim Shady gitu anjir tiba-tiba. White boys mocking this shit, y'all mad at me, y'all can suck my dick. Dia nyindir white people, rap dan lain juga kayak Ian, dan dia berhasil mentis Swifties dan berhasil Pull up old tweets, pull up old t-shirts, all that, I'll moonwalk over that bitch. gue pokoknya sekitar album ini setelah dirilis tuh gue sempet ngeliat lah tweet fans Tyler the Creator berantem sama tweet Swifties di Twitter, dan itu lucu banget anjir. Intinya Swifties ini mau bring up lirik-lirik Tyler the Creator yang lama, karena Tyler the Creator yang lama itu kan dia benar-benar terinspirasi dari Eminem, dan Eminem tahu sendiri liriknya kayak gimana, dan itu leads Tyler buat jadi pribadi yang lebih brutal gitu loh. Dan seiring berjalannya waktu Tyler the Creator jadi semakin She said that I make expression. Tyler yang punya struggle karena dia nggak punya bapak, diceritain semua di dalam lagu ini. Dia sering mirip-miripin sama bapaknya. Ibunya Tyler bilang kalau misalkan Tyler ini mirip sama seseorang, tapi ibunya nggak berani jujur bahwa bapaknya Tyler tuh seperti apa dan siapa. You got that nigga long arms, fingers and shit, flat feet, big dick. Yang cuma Tyler tahu, bapaknya itu adalah pribadi yang mirip banget sama dia. Mulai dari bentuk appearance-nya sampai kelakuannya juga. Tapi ya dia nggak tahu bapaknya dia itu sebenarnya siapa. Tapi di akhir nyokapnya Tyler tuh merasa bersalah sama Tyler the Creator karena nyokapnya tuh ngomong bahwa bapaknya itu sebenarnya adalah orang yang baik, sebenarnya adalah orang yang pengen mengasuh Tyler dan ketemu Tyler di masa kecilnya Tyler the Creator. Tapi Not him, because he always wanted to be there for you. ibunya Tyler merasa dia tuh egois dan nggak memberikan kesempatan kepada bapaknya Tyler untuk mengurus Tyler the Creator. So I fucked up, and I take ownership of that, of my choices and decisions. Kim benar-benar sedih banget, terus tiba-tiba ada tut 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 tut, dan ini lagunya Balloon. Harapan Tyler sama masa depan dia pengen jadi apa, dia target dia apa, dan salah satu hal yang dia nggak ingin itu apa. You could be a millionaire, still be a bum ass. Tyler masih pengen jadi miliuner dengan tetap melakukan banyak hal-hal konyol. Everything real here, no lace front, okay. Tetap jadi orang yang real dan tetap jadi orang yang menjadi dirinya sendiri, dan dia nggak akan pernah berhenti untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan lagu terakhir ini setelah banyak perperangan, setelah banyak banget kejujuran, setelah banyak banget peristiwa yang terjadi, di sini Tyler jujur lagi memberikan alasan kenapa Tyler the Creator belum siap dan nggak mau punya anak. Karena Tyler merasa bahwa dia punya harapan dan jalan pikir yang benar-benar berbeda daripada orang lain. Dan dia ngaku di sini bahwa punya anak adalah See, that's my interest. So as of now, raising a child is not on my wish list. bukan sebuah tujuan utamanya dia di dalam hidupnya dia, dan nggak masuk jadi wishlistnya dia. Dia suka banget melakukan hubungan tanpa alat kontrasepsi, tapi Being safety net for bitches, I'm too selfish. Contradiction. dia nggak mau punya anak, dan ibunya itu pengen banget punya cucu, sedangkan Tyler nggak bisa ngelakuin hal ini, dan dia merasa super duper selfish banget. Tapi at the end of the day, ibunya tetap bangga sama anaknya. Dan selalu ikut apa yang ingin diinginkan oleh anaknya. Ini menurut gue, setelah gue tahu dan mengulik unsur intrinsik atau apa yang terjadi sebenarnya di dalam album ini, gue jadi semakin gila-gilaan, semakin cinta sama album ini sih. Karena gila, ini album benar-benar jujur banget. Ini album kalau misalkan dibedah lagi, itu bisa jadi jauh lebih dalam lagi, karena ini adalah album paling jujur milik Tyler the Creator. Dan gue nggak yakin akan ada album seperti ini lagi di masa depan, karena biasanya kan di Tyler the Creator tuh punya storyline di sebuah album bener jelas banget kan. Tapi menurut gue ini salah satu yang paling abstrak, salah satu yang paling kayak apa ya, kayak ya udah jujur banget aja gitu loh. Nggak kayak Igor. Kalau Igor kan gue sempet bedah juga storytellingnya, dan itu bener-bener jelas banget. Tapi kalau Chromacopia ini menurut gue lebih ke banyak banget kejujuran yang diberikan oleh Tyler the Creator gitu loh, daripada sebuah cerita yang disajikan oleh Tyler the Creator. Emang di awal-awal tuh kayak gue berhasil tuh dapetin flow ceritanya, tapi sampai tengah ternyata kayak ceritanya tuh nggak begitu masuk, dan banyaknya kejujuran aja. Ini kan yang dia nggak suka itu disuruh punya anak, dia disuruh menikah, disuruh ini, suruh itu, tapi dia merasa berbeda dan punya tujuannya dia sendiri gitu loh. Jadi kayak album klarifikasi lah, nah, kenapa dia begini, kenapa dia begitu, dan menunjukkan juga Tyler tetap keep it real dan tetap berusaha untuk menjadi seseorang yang
paling baik di antara orang-orang ini ya. Kira-kira dari gue kayak gitu aja. Dan juga lu nggak usah takut buat memberikan interpretasi lu tentang album ini di dalam komen dan channel ini, karena emang itu yang gue harapkan. Karena gue selalu merasa bahwa kalau misalkan lu memberikan interpretasi di dalam sebuah album tuh bener-bener gak masalah banget, bisa sepuas-puasnya lu. Sebelum gue tutup nih, gue mau memberikan sedikit tease, karena kemarin temen-temen kita tuh ada yang rilis lagu, dan mungkin kalau misalkan lu cocok sama lagu ini dan lu merasa kayak relate, dan lu merasa kayak gila, ini lagu keren banget, lu bisa langsung streaming aja. Dia abis rilis di streaming services. Channel ini juga buat semua orang, jadi semua orang bisa apapun, serah, bisa langsung dengerin aja. Terbayang by Bang Risma. Ku berhalusinasi, kamu terbawa mimpiku, pikir obat ini sudah tak berfiksi lagi. Gue lupa sih nama panggungnya dia siapa, pokoknya Bang Risma. Gue sering banget DM-an sama dia, terus dia ngirimin lagunya, dan gue kayak lumayan earwarming gitu loh lagunya. Dan kalau misalkan lu suka dan cocok, lo bisa langsung like, dan juga lo bisa langsung masukin ke playlist lo gitu. Di Spotify, Apple Music, semua streaming services udah muncul. Jadi kayaknya dari gue kayak gitu aja. Kalau misalkan lo suka sama video ini, lo bisa langsung like. Lo pengen tahu perkembangan dunia rap hip hop dan jauh lebih mengerti tentang itu, lo bisa langsung subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram gue @enrikotto_. Kalau misalkan butuh apa-apa bisa langsung DM situ juga. Dari gue kayak gitu aja. Thank you.